Kelas 10 IPA SMA Metodis 5 Medan. Sebelumnya kita sudah belajar aturan sinus dari sebuah segitiga sembarang ABC. Kemarin kita mendapatkan sebuah aturan sinus. Kali ini kita akan belajar aturan kosinus. Juga kamu harus memperhatikan dari sebuah segitiga sembarang ABC. Jadi nanti kesimpulannya aturan sinus dan kosinus berlaku untuk semua jenis segitiga sembarang ABC. Ya, jadi dalam gambar ini yang kita ambil memang sudut-sudut pada segitiga ABC lancip. Jadi ada titik sudut A, B, dan C. Ya, jadi nanti berlaku juga jika salah satu titik sudutnya adalah tumpul atau di atas 90 derajat. Langkah pertama untuk kita menemukan aturan kosinus adalah kita tarik sebuah garis tinggi. Nah, garis tinggi kita tarik dari titik C, berarti kita tarik ke sisi di hadapannya, sisi AB. Nah, tapi sebelumnya kita sepakati dulu, ini titik sudut A, panjang sisi di hadapannya adalah sepanjang BC, kita simbolkan dengan A kecil. Kemudian titik sudut B, panjang sisi di hadapannya adalah AC, kita simbolkan dengan B kecil. Kemudian panjang sisi AB yang di hadapan sudut C, kita simbolkan dengan C kecil. Nah, kemudian tadi kita sebutkan bahwa kita akan menarik garis tinggi dari salah satu titik sudutnya. Dari titik C kita ambil, nah kemudian ke sisi di hadapannya, karena ini garis tinggi tentu ini siku-siku. Kita simbolkan ini titik D, sehingga garis tingginya adalah garis tinggi CD. Nah, kemudian ada dua buah segitiga siku-siku di sini. Segitiga siku-siku yang pertama adalah CDB, yang kedua CDA. Jika DB kita misalkan dengan panjang X, karena ini panjangnya C, maka panjang AD adalah C kurang X. Paham ya? Nah, untuk segitiga CDB, siku-siku di D. Nah, kalau kita pakai Pitagoras, berarti sisi miringnya ini BC kuadrat sama dengan DB kuadrat tambah CD kuadrat. Ini CD kuadrat ya. Ini DB kuadrat kemudian CB kuadrat. Itu Pitagorasnya. BC tadi kita simbolkan dengan A kuadrat. DB adalah X kuadrat tambah CD kuadrat. Nah, kita simpan dulu persamaan pertama ini. Nah, kemudian untuk segitiga siku-siku CDA. Yang ini segitiga ini perhatikan sekarang dengan siku-siku di D. Kita buatkan juga Pitagorasnya. Kuadrat sisi miring, ini sisi miringnya. AC kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah CD kuadrat. Oke, AC kita simbolkan tadi dengan huruf B kecil. Kemudian AD adalah C kurang X kuadratkan tambah CD kuadrat. Kita rapikan lagi. C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah CD kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 2CX, sedangkan X kuadrat tambah CD kuadrat di persamaan pertama tadi adalah X kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, sehingga bagian ini bisa kita ganti dengan A kuadrat. Oke, kalau kita rapikan ini menjadi B kuadrat sama dengan, duluan saya tulis ini, A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX. Nah, X sekarang mau kita ganti dulu, perhatikan dulu segitiga CDB. Untuk segitiga CDB, karena jenis segitiganya adalah jenis segitiga siku-siku, maka bisa kita menemukan rumus-rumus trigonometri, perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, dan kebalikan dari masing-masing itu. Nah, kamu perhatikan kalau titik sudutnya B, ini ya, titik B. Berarti kalau kamu lihat kosinus B sama dengan kosami, sampingnya DB, miringnya BC. Berarti cos B sama dengan DB kita misalkan A, sedangkan BC DB di sini X maksud saya, sedangkan BC A. Sehingga A X adalah A kali cos B. Ini
Nah, X yang ini saya mau ganti dengan A kali cos B. Tujuannya apa? Supaya dia hanya mengandung nanti angka-angka atau nilai-nilai yang sudah kita gunakan di sini, yaitu A, B, C. Tidak lagi memuat X dan C kurang X. Nah, kita rapikan ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC, biar lebih rapi, cos B. Ini salah satu aturan kosinus. Nah, kalau kamu tarik garis tinggi dari titik B, nanti kamu akan dapat rumus yang mirip dengan ini. Miripnya di mana nanti saya jelaskan. Kemudian kalau kamu tarik lagi garis tinggi dari A ke sisi BC, juga akan memperoleh rumus dengan pola yang mirip seperti ini. Perhatikan, kalau B kuadrat di sini, ini B kuadrat, berarti yang dilibatkan ke rumus ini adalah B kuadrat sama dengan ini. B kuadrat kan di hadapan sudut B besar, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Oke, sekarang saya gambar ulang segitiganya, kemudian saya simpulkan dua rumus lagi dari aturan kosinus ini. Nah, maksudnya begini. Untuk sembarang segitiga ABC dengan sisi di hadapan sudut A kecil, sisi di hadapan sudut B kecil, sisi di hadapan sudut C adalah C kecil, maka berlaku yang pertama. Perhatikan sambil lihat yang bagian ini. A kuadrat, nih A ya, oke. A kuadrat sama dengan, jadi ini kuadrat sama dengan yang sudut di hadapan sudut A kan di hadapannya sisi A. Jadi A kuadrat sama dengan sudut A ini diapit oleh sisi B dan C. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos, tadi sisi A di hadapan dari sudut A, berarti cos A. Oke, lihat bentuk yang kedua. Sekarang B ini adalah sisi di hadapan titik sudut B, berarti yang kita libatkan ini kuadrat sama dengan sudut B adalah sudut di hadapan sisi AC. Ini, nah sedangkan sudut B diapit oleh sisi A dan C, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Ini selalu kurang 2AC kosinus B besar. Oke, di sini A besar. Satu lagi, melibatkan sudut C. Sisi di hadapannya kan C kecil, berarti C kuadrat sama dengan, sudut C diapit oleh A dan B, berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C besar. Inilah aturan kosinus. Jadi setiap ada segitiga sembarang, ada beberapa sudut diketahui atau beberapa sisi diketahui, jika kemudian kamu melihat bahwa semua yang diketahui itu memenuhi ke salah satu rumus ini, ya silahkan bisa dipakai untuk mencari sudut yang belum diketahui atau sisi yang belum diketahui. Nah, nanti supaya kamu paham, tentu kita akan membahas soal. Oke. Nah, kalau dari sini kan bisa nanti kamu cari kosinus theta, kosinus A, kosinus B, kosinus C. Oke, tentunya kamu bisa ya. Nah, yang saya maksud begini, bahwa kosinus A adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Lihat aja polanya. Nah, kalau ditanya nanti kosinus B, berarti sini kan A. Oke, berarti di sini B, taruh aja di sini A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per
2AC. Oke. Kemudian kalau misalnya kosinus C, bentuk aja pola seperti ini. C berarti huruf yang tidak menggunakan C lagi di antara ABC adalah huruf A, B, kemudian kurang C kuadrat, C yang ini C kecil ya, artinya panjang sisinya ya, per 2AB. Oke, tetapi ketika ini pun sudah kamu hafal dan sudah kamu ketahui, tentunya menurunkan rumus yang 3 ini pun tidak susah ya. Oke, supaya kamu paham, mari kita membahas soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan segitiga ABC. Nah, sudut C 45 derajat. Nah, kemudian panjang BC 2 cm, panjang AC 3/2. Berapakah panjang AB? Gunakan aja aturan kosinus. Oke, yaitu AB kuadrat atau C kuadrat, sama saja ya. Oke, saya gunakan huruf ini saja. Oke, perhatikan AB kuadrat. Oke, ini kuadrat sama dengan, kan di hadapan sisi AB adalah sudut C, sedangkan sudut C diapit oleh AC dan BC. Berarti saya buat di sini AC kuadrat tambah BC kuadrat, kemudian kurang 2 kali ini dan ini. 2 kali AC kali BC kosinus C, karena C di hadapan dari sisi AB, berarti kosinus C besar. AB yang ditanya, AC dikasih tahu 3/2, tapi pangkat 2, BC dikasih tahu 2, tambah 2 kuadrat dikurang 2 kali AC tadi 3/2, BC adalah 2, kemudian kosinus 45 derajat. Sama dengan 3 pangkat 2, 9, akar 2 pangkat 2, 2 kali 9, 18, tambah 4. Kemudian dikurang 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12, akar 2. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Saya tulis begini, akar 2/2 atau setengah akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 2/2 habis. Jadi ini semua habis. Jadi hasilnya adalah 18 tambah 4 adalah 22 kurang 12. Sehingga panjang AB kuadrat sama dengan 22 kurang 12 adalah 10. Sehingga panjang AB adalah akar 10. Oke, paham ya? Oke, di sini saya tidak menggunakan simbol misalnya AB menjadi C kecil, kemudian AC menjadi B kecil, tidak apa-apa. Sama saja itu. Baik, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Dari gambar ini nanti yang ditanya panjang PR, berarti panjang ini. Katanya PS 4 cm, RS 12 cm, sudut yang diapit oleh PS dan RS yaitu sudut S 60 derajat. Yang ditanya panjang PR, ya mudah, ini kan sebuah segitiga sembarang. Ya, untuk segitiga sembarang berlaku aturan kosinus. Aturan sinus pun berlaku, tetapi kamu pilih tentunya mana yang akan kamu gunakan. Kita pakai aturan kosinus. Perhatikan sudut S ini. Di hadapan sudut S adalah sisi PR, berarti PR kuadrat sama dengan, kan, sisi di hadapannya kuadrat adalah sisi yang mengapit si sudut ini apa saja? PS kuadrat tambah RS kuadrat kurang, selalu kurang 2 kali PS kali RS kali kosinus S, kosinus PSR atau kosinus S pun saya tulis di sini. Oke, di mana di hadapan S sisi PR. Jadi supaya kamu lebih memahami penggunaan rumusnya. Nah, PR kuadrat sama dengan PS berapa? 4. 4 kuadrat tambah 12 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 12 kosinus 60.
Oke, 4 kuadrat adalah 16. 12 kuadrat adalah 144. Kurang 2 kali 4 kali 12 kosinus 60 setengah. Ini coret, ini coret. Oke, paham ya? Kemudian ini 16 tambah 144 adalah 140, 50, 60 kurang 4 kali 12, 48. Nah, jadi PR kuadrat sama dengan 160 kurang 48 adalah 112. Sehingga PR yang ditanya itu akar dari 112. 112 ini adalah 4 kali 28 itu ya. Kemudian ini 4 kali 28 ini pun 4 kali 7. Nah, berarti panjang PR sama dengan akar dari 4 kali 4 adalah 4. Akar 7 cm. Oke, kamu paham ya? Kita masuk ke contoh ketiga. Soal nomor ketiga. Nah, soal-soal ini saya ambil dari buku kita, buku soal-soal halaman 180. Jadi, ini soal nomor ketiganya. Diketahui cos B tambah C. Nah, kalau ini ABC, nah sudut B tambah C, hasil kosinusnya katanya 9/40. Ada yang unik sebenarnya dengan soal ini. Nah, kemudian AC 10, ini 10 cm, kemudian AB 8 cm. Yang unik dengan soal ini adalah biasanya kalau ada dua sisi diketahui dan mengapit sebuah sudut, dan yang ditanya pun yang di hadapan sudut yaitu panjang BC, ini yang ditanya, maka aturan kosinusnya kan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang 2AB kali AC kosinus A. Oke, sambil perhatikan cara menghafalnya ketika saya tunjuk ya. Sekali lagi, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang 2 kali AB AC kosinusnya ini. Nah, berarti kita harus cari dulu kosinus A. Nah, kamu perhatikan, kita kaitkan nanti dengan cos B tambah C karena tidak dikasih tahu cos A. Nah, dalam hal ini kamu perhatikan di segitiga, di dalam sebuah segitiga, sudut A tambah sudut B tambah sudut C harus 180. Ya, kamu sudah paham itu. Sehingga B tambah C sama dengan 180 kurang A. Sehingga kalau kita ikuti yang diketahui cos B tambah C, kita letakkan kata cos di depan, berarti cos B tambah C sama dengan cos 180 kurang A. Nah, cos B tambah C dikasih tahu 9/40. Nah, sedangkan sudut-sudut berelasi yang kamu pahami di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kosinus 180 kurang A adalah min cos A. Kamu buka nanti catatannya. Kamu berbahagianya adalah bahwa kamu selama pembelajaran sangat bebas sekali buka catatan-catatan sebelumnya untuk kamu mengerjakan soal-soalmu. Sehingga kamu tentu makin pintar dan makin menguasai. Nah, jadi 9/40 sama dengan min cos A. Ini dari sudut berelasi di kuadran kedua. Buka nanti catatannya. Sehingga cos A adalah minus 9/40. Nah, sehingga sudah dapat ini. Lalu kita gunakanlah aturan kosinus. Oke, sambil lakukan, hafal, dan kemudian ikuti pola dan bentuknya. BC kuadrat sama dengan, ini kuadrat sama dengan, di hadapannya kan sudut A. Nah, kemudian sisi yang mengapit sudut A, AB dan AC, berarti AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang 2AB AC kosinus A. Karena di hadapan A yang si BCA dengan ini terkait ya.
Yang ditanyakan memang BC, AB-nya tadi berapa? 8 kuadrat, AC-nya 10 kuadrat, dikurang 2 kali 8 kali 10 kosinus A. Sedangkan kosinus A sudah dapat tadi minus 9/40. Oke, kita rapikan. Ini 64 tambah 100 kurang. Oke, minus kali minus jadi tambah. Oke, paham ya? 2 kali 8 kali 10 kali 9/40. Ini coret, habis nolnya. Kemudian bagi 4, 1 bagi 4, 2. Jadi hasilnya menjadi 64 tambah 100 tambah 2 kali 2, 4. 4 kali 9, 36. Berarti BC kuadrat sama dengan 64 tambah 36, 100. 100 tambah 100, 200. Sehingga BC adalah akar 200. Akar dari 100 kali 2. Akar 100 adalah 10 akar 2. Oke, kamu perhatikan dengan baik ya, supaya kamu makin menguasainya. Saya pikir cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Jika ada nanti soal-soal terkait dengan sudut-sudut berelasi atau terkait dengan yang lain dan kamu kurang paham, silahkan lagi tanya ke Pak Barto. Nanti kita akan diskusikan bersama, atau kamu buka pertanyaan itu di grup WA kita, sehingga apa? Semua orang terlibat di dalam diskusi tersebut. Oke, sudah paham ya? Nah, selamat belajar, Tuhan memberkatimu.